Kontroversial. Pernyataan lengkap Sudewo setelah mengenakan rompi oranye. Apa kabar para pecinta politik tanah air? Semoga sehat-sehat selalu ya. Isu politik dan hukum terbaru kembali bergema di Pati. Setelah dulu sempat viral, Pati menjadi titik awal revolusi. Kali ini, setelah Bupati Pati, Sudewo, resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan pemerasan jabatan perangkat desa. Penetapan itu dilakukan setelah operasi tangkap tangan pada 19 Januari 2026 yang kemudian disusul penahanan dan pengumuman resmi KPK. Peristiwa ini menjadi bahan perbincangan tajam di media dan jagat sosial, memicu sorotan publik yang sangat intens. Kasus hukum, OTT, penetapan tersangka, dan bukti yang diamankan. Pada tanggal tersebut, tim penyidik KPK menyeret Sudewo ke tahanan sementara setelah OTT yang melibatkan beberapa pejabat di lingkungan pemerintahan Kabupaten Pati. Dalam operasi itu, KPK menyita barang bukti berupa uang tunai sekitar 2,6 miliar rupiah yang diduga terkait praktik pemerasan dalam pengisian jabatan perangkat desa. Modus yang disoroti penyidik bersifat sistematis. Patokan biaya mencapai 125 juta hingga 225 juta rupiah untuk satu posisi perangkat desa dan dikelola oleh jaringan internal pemerintahan di 21 kecamatan. Dari perhitungan awal, KPK memperkirakan potensi dana yang terkumpul bisa menembus puluhan miliar rupiah jika modus tersebut terjadi merata di seluruh Pati. Lebih jauh, KPK juga melakukan penggeledahan di kantor koperasi simpan pinjam di Desa Semampir Pati yang dicurigai sebagai salah satu titik aliran dana terkait kasus titik ini, dengan penyitaan beberapa koper dan kardus berisi barang bukti yang dibawa petugas. Menyatakan bahwa semua tuduhan adalah fitnah. Ia menegaskan bahwa selama menjabat sebagai bupati, ia selalu berusaha menjalankan pemerintahan yang transparan dan berbasis kompetensi. Ia mengaku dikorbankan dalam proses hukum ini dan menyatakan siap mengikuti proses peradilan demi tegaknya keadilan. Nada pernyataan tersebut kemudian disiarkan oleh berbagai media nasional karena sekaligus menjadi bagian dari proses hukum yang berlanjut. Soal permintaan untuk uang kepada perangkat desa itu gimana, Pak? Ini ya, saya ngomong apa adanya. Ya. Soal dipercaya atau tidak, monggo. Pelaksanaan rencana, pelaksanaan pengangkatan pengisian perangkat desa itu adalah bulan Juli 2026, masih 6 bulan ke depan. Mengapa bulan Juli? Karena APBD 2026 itu hanya mampu memberikan gaji siltap atau tunjangan perangkat desa selama 4 bulan, yaitu dimulai dari bulan September. Maka pengisiannya itu bulan Juli. Saya belum pernah membahas secara formal maupun secara informal kepada siapapun, kepada kepala desa. Seluruh kepala desa Kabupaten Pati, saya belum pernah membahasnya. Kepada camat, kepada OPD, belum pernah membahasnya sama sekali. Soal ada rumor bahwa ada kepala desa yang bertransaksional soal perangkat desa, itu saya juga pernah mengklarifikasi yang bersangkutan. Ada satu orang katanya demikian pengumpulan uang. Saya klarifikasi, dia tidak melakukan. Dan sebagai penegasan bahwa saat seleksi nantinya itu betul-betul fair dan objektif, tidak ada celah untuk bermain. Saya sudah memanggil Pak Tri Suharyomo, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, yang tupoksinya menangani itu di awal bulan Desember 2025, supaya draft peraturan bupati nanti itu betul-betul dibuat tidak ada celah bagi siapapun untuk bermain. Salah satunya adalah seleksinya sistem CAT, dan
juga mengundang ormas, LSM dan semua pihak termasuk media untuk melakukan pengawasan seleksi. Yaitu dan itu betul-betul saya niatkan karena apa? Selama saya menjadi bupati itu pada pengangkatan pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Pati baik eselon 3 maupun eselon 2 yang ratusan orang termasuk pejabat di rumah sakit umum daerah dan BUMD tidak ada satupun yang transaksional. Saya tidak menerima imbalan apapun. Konkretnya Pak Dewo, ada angka 125 ke 225 itu angka dari Anda, perintah dari enggak, bukan, jadi gimana Pak? Jadi Bapak dikorbankan atau di Saya menganggap saya ini dikorbankan. Saya betul-betul tidak mengetahui sama sekali. Dan ini saya jelaskan kepada Bapak Ibu sekalian. 3 orang kepala desa yang tersangka ini pernah menghadap saya di kantor kabupaten, kalau nggak salah di sekitar awal Desember, minta petunjuk soal pengisian perangkat desa. Saya menganggap saya ini dikorbankan. Saya betul-betul tidak mengetahui sama sekali. Dan tidak ada satupun yang transaksional. Saya tidak menerima imbalan apapun. Konkretnya Pak Dewo Terhadap tempat kejadian OTT di Kecamatan Jagen itu, hampir semua kepala desa di kecamatan tersebut memang tidak mendukung saya saat Pilkada 2024. nggak dukung Pak ya? Tidak mendukung. Tanggapan dikit Pak soal Anda ditetapkan sebagai tersangka DJK dong Pak. Terakhir dong Pak, sebelum Saya jalan. tidak ditetapkan tersangka. Tidak ada pemberitahuan Pak ya? Yang menarik dari dinamika kasus ini adalah respon netizen dan masyarakat Kabupaten Pati yang sangat keras, terutama di media sosial. Berdasarkan berita-berita online, kami menemukan hal-hal unik dan menggelitik tentang komen-komen masyarakat menanggapi pernyataan Sudewo yang mengaku dikorbankan. Hampir 100% beragam komentar warga Pati di media sosial menunjukkan ketidakpuasan besar terhadap Sudewo, dengan narasi mayoritas mencerminkan kekecewaan, penolakan, dan seruan agar proses hukum berjalan dengan tegas. Berikut komen-komen yang kami coba ambil. Ungkapan kekecewaan bercampur amarah dan rasa tidak percaya menjadi alur dominan di media sosial warga Pati tersebut, merupakan bukti bahwa sampai saat ini masyarakat banyak yang tidak menyukai pemimpinnya. Walau segala upaya donasi untuk melengsarkan Bupati tidak berhasil, kini doa-doa masyarakat dikabulkan. Komunitas daring, forum komentar dan tanggapan video viral juga memperkuat kesan bahwa masyarakat menuju titik jenuh terhadap figur yang mereka anggap kontroversial ini, terutama setelah beberapa gejolak sebelumnya di masa kepemimpinannya. Kasus hukum ini bukan pertama kali memicu kontroversi publik di Pati.
Sebelumnya, pada Agustus 2025, kebijakan kontroversial tentang kenaikan pajak bumi dan bangunan hingga 250% memicu protes besar-besaran, aksi massa, dan tuntutan agar Sudewo mengundurkan diri. Demo berujung ricuh, dan DPRD sempat membuka peluang pemakzulan, situasi yang menunjukkan tingginya ketegangan antara pemerintah daerah dan masyarakat Pati bahkan jauh sebelum kasus OTT ini mencuat. Kini, kekuasaan jabatan dan kekuasaan uang Sudewo mungkin sudah tidak mampu menutupi arogansi kepemimpinan Sudewo. Kini, KPK telah menahan Sudewo selama 20 hari pertama dan proses pemeriksaan bersama 3 tersangka lain sedang berlangsung. Ini mengindikasikan bahwa kasus belum final dan semua pihak menunggu perkembangan penyidikan serta pembuktian di persidangan. Proses ini diperkirakan akan menjadi salah satu sorotan hukum dan politik paling tajam sepanjang awal 2026, karena bukan hanya menyangkut sosok pejabat publik, tetapi juga implikasi terhadap kepercayaan publik terhadap sistem pemerintahan dan penegakan hukum di daerah. Bagaimana opini teman-teman melihat perkembangan politik di Pati? Apakah puas dengan perjuangan kalian saat ini? Ataukah menyerahkan sepenuhnya dan tetap mendoakan agar Sudewo bisa menjalani hukuman jika memang dia bersalah dan kembali menjadi bupati setelah hukumannya selesai?